Acara kegiatan hari ini seperti apa Pak? Ya, acara hari ini bertepatan dengan akhir tahun acara 2023-2024. Kita nanti kolaborasi ya 3 kegiatan. Yang pertama adalah pelepasan satuan pendidikan dan kelas akhir di SD, SMP, SMLB, kemudian di sekaligus panen raya terkait dengan proyek penguatan penguatan profil pelajar Pancasila, dan yang ketiga sekaligus ulang tahun sekolah yang genap 5 tahun atau lustrum yang pertama. Sebetulnya sih untuk ulang tahunnya di tanggal 28 Mei, tapi kita laksanakan dengan satu jenis kegiatan. Apa aja Pak yang tadi ditampilkan Pak? Sebetulnya penampilan tadi yang merupakan hasil keterampilan dan ekstrakurikuler, ya. Ada lenong Betawi atau bocah atau dewasa, ya tidak ada lenong Betawi, ada angklung, ada drum band, kemudian juga tarian-tarian, dan sekaligus juga dari masing-masing penampilan termasuk antara tata boga dan juga menyampaikan mungkin jenis tata boga apa yang dikembangkan di SMP. Pak, ini kan banyak nih Pak karya-karya yang ditampilkan ini, produk, mungkin bisa dijelaskan Pak produk dari kelas berapa aja atau di sini ada produk apa aja? Ya, kalau produknya sendiri kan rohnya di pendidikan khusus adalah vokasi atau keterampilan. Kalau kita lihat kan sebenarnya dari satuan pendidikan semuanya sudah punya produk, ya, seperti di sebelah sana ada bubur kertas itu paling anak-anak terus belajar sambil bermain, ada yang mungkin dari souvenir ini bonsai-bonsaian, ada dari batik dan jadi produk-produk ini ada sesuai dengan jenis keterampilan yang dikembangkan di SMP Negeri 10. Antara lain ada tata boga, tata busana, cetak sabun, souvenir, tata kecanggihan, kemudian IT, dan juga sebetulnya anak-anak yang dikembangkan adalah untuk budidaya tanaman hortikultural, tanaman sayuran seperti itu. Selain itu juga selain produk dari ekstrakurikuler juga produk atau mungkin dari kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Ini tuh nanti hasil itu dijual, dipamerkan atau dilombakan atau bagaimana Pak? Ya ini sebenarnya multifungsi ya sebenarnya yang dalam waktu dekat akan dilombakan, karena kan anak-anak kita itu yang dikembangkan non akademis. Jadi nanti tanggal 25 Juni 2024 itu akan ada lomba tingkat provinsi DKI Jakarta, antara lain adalah festival lomba seni siswa nasional, kemudian olimpiade olahraga siswa nasional, dan lomba untuk kreativitas siswa nasional. Selain itu juga event-event tertentu kita ikutin, seperti kemarin yang baru saja kita ikuti di Monas, yaitu kita juga pamer hasil produk kita, misalnya hasil perkebunan. Kemarin karena di sana tidak boleh jual, kita bagi-bagikan cabai, sawi, kangkung, kemudian juga kopi yang kita di sana. Dan alhamdulillah walaupun tidak boleh berjualan, tapi alhamdulillah peminatnya banyak gitu. Tapi kan tadi sedikit ngobrol sama siswanya, katanya beberapa kayak aksesoris seperti gelang kayak gitu dijual ke teman-temannya. Nah itu biasanya tuh udah bisa mengumpulkan berapa rupiah gitu dari produk-produk seperti ini? Sebetulnya kita utamanya bukan keuntungan berapa rupiah, ya, artinya mungkin jiwa-jiwa atau nilai-nilai sinjana yang akan kita bidik, karena nilai kewirausahaannya mungkin kesungguhan, mungkin kerja keras, bagaimana komunikasi, itu kan tidak ujuk-ujuk langsung berwirausaha yang sebenarnya akan diawali dari yang kecil-kecil seperti ini. Dan ini juga sekaligus untuk real world-nya untuk kehidupan kesehariannya kan, misalnya menawarkan itu perlu bahasa, apalagi tunarungu. Menawarkan itu perlu seni, dan menawarkan itu adalah mungkin juga sebetulnya kan produk unggulan dari tunarungu, misalnya bisa komunikasi dengan baik misalnya. Oke, tapi kan itu seperti mengajarkan juga kewirausahaan. Nah, kalau kayak gitu tuh nantinya tuh hasilnya tuh diputarkan lagi untuk itu atau gimana sih Pak? Betul, artinya kan di satu sisi itu kan sebenarnya kan untung dan rugi itu tidak bisa diteorikan anak-anak kita. Misalnya saat dan pascanya, itu mungkin pembelanjaan, mungkin rencana bahan itu butuh apa, berapa keluarganya berapa, kemudian untuk
baik dalam keterampilannya menghasilkan dijual, mungkin hasil penjualan dengan modal awal itu pembandingnya lebih besar atau lebih kecil, itu baru bisa anak mengatakan lu untung atau rugi. Kalau untuk rugi kan nggak bisa diteorikan kan sebetulnya. Tidak seperti tadi, untung adalah bila penjualan lebih besar daripada pembelian, itu kan bukan itu kalau untuk anak-anak kita langsung dialami oleh anak-anak itu sendiri gitu. Dan itu memang berputar bisa berputar antara modal untuk jenis keterampilan dan pengembangannya. Oke, Pak, mungkin sedikit lagi. Kalau misalkan tadi kan ada juga yang dilombakan di sini. Nah itu udah menang apa aja gitu, maksudnya hal yang sudah dimenangkan gitu? Ya lombanya kan berjenjang. Kalau kita kan mungkin SD bisa dari tingkat kecamatan, kita lihat kota, provinsi, nasional dan internasional. Untuk tingkat provinsi, untuk tingkat kota insya Allah sih banyak, hampir mayoritas kita menjuarai di Jakarta Barat 1. Karena provinsi juga pernah menjadi juara, bahkan yang internasional ada, dan yang internasional yang internasional pun juga anak kami yang saat ini kondisinya ada di pelatnas ada juga di bulu tangkis dan sudah ikut paralimpik di tingkat internasional. Oke, baik Pak, di HUT Jakarta nanti diikut sertakan nggak sih Pak? Kan bentar lagi HUT Jakarta nih Pak. Sebetulnya HUT Jakarta kemarin di pendidikan itu sudah ada pameran itu di Monas. Kegiatannya pameran produk hasil karya anak dan UES kemarin. Pak, harapan Bapak apa nih Pak buat teman-teman anak-anak SLB gitu? Ya SLB itu kan sebetulnya kondisinya sangat bervariatif dari jenis kekhususan, bervariatif dalam kompetensinya. Artinya goalnya adalah di mandiri, kemandirian menurut kompetensi masing-masing. Tentunya untuk C1 kita mandirinya pasti akan sama dengan tunarungu. Siap-siap. Ini nama muridnya siapa? Dan apa aja kejuaraan yang pernah diikutin dan sampai mana aktivitasnya dia selama ini? Di Tatalia, nama Tatalia sudah dia apapun bisa ya. Jadi sudah tatap menari, berenang, lari, atletiknya, lompat jauh, membatik. Ya, Udah dari kelas berapa keterampilannya ini? Dulu di SLB 10 mulai kelas berapa? Kelas 11 mulai aktif gitu. Sekarang kamu kelas berapa? Kelas 11. Kelas 7, iya dia kelas 7. Jadi mulai dari sini kelas 7. Oh, baru. Oke. Kelas 7 sekarang kelas 3. Oh. Itu yang ngelatih dari SLB atau bagaimana? Ya, kalau saya latih dia menari. Kemudian atletik ada guru olahraga. Tata boga, dia juga juara, ada guru tata boganya. Artinya kejuaraan yang didapat itu hasil binaan dari sini atau emang kemampuan dia dari awal? Hasil binaan dari sini. Jadi di sini kan ada guru tata boga, ada guru menari, ada guru olahraga, guru atletik dan sebagainya. Dan dia hampir semua mampu gitu. Mungkin bisa ditanya Bu, apa sih yang paling berkesan dari SLB 10? Oke. Mengapa kamu suka SLB? Mengapa kamu suka sekolah ini? Mengapa kamu suka sekolah kalian? Mengapa suka di sini ya, suka karena di sini bagus, dia bisa berlatih apa saja. Oh, baik. Ada lagi. Kamu sedih nggak sih udah lulus sekarang gitu? Dia kelas 7. Oh masih kelas 7, belum. Kelas 7. Kamu lulus kelas 7, sedih atau senang? Tidak dapat Bapak. Tidak nyambung. Jadi dia nanti mewakili Jakarta Barat maju ke provinsi untuk tata boga.